Selamat pagi anak-anak. Ya, sebelum mulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelasnya siapa di sini? Ya, silakan pimpin doanya. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Jangan lupa ya buat selalu jaga kesehatan, jaga kebersihan, jaga jarak agar terhindar dari virus. Nah, sebelum kita belajar, Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Bu Vista Iklima, panggil aja Bu Vista. Nah, Ibu akan mengajar kimia. Nah, Ibu udah memperkenalkan diri nih, saatnya Ibu absen siswanya dulu ya, biar lebih kenal. Yang pertama, Ani hadir. Budi hadir. Citra hadir. Dani hadir. Oke, hadir semua ya. Nah, hari ini kita akan belajar kimia mengenai senyawa karbon. Senyawa karbon ini lanjutan dari materi kelas 11 senyawa hidrokarbon. Ada yang masih ingat nggak? Yang ada senyawa alkana, alkena, alkuna. Nah, yang paling sangat berhubungan di senyawa karbon adalah senyawa alkana. Ada yang masih ingat senyawa alkana? Iya, Ani atau Ani? Iya, yang berikatan tunggal. Yang lainnya ada. Nah, jadi senyawa alkana itu senyawa yang terbentuk dari rantai karbon yang berikatan tunggal. Dia memiliki rumus kimia CnH2n+2. N itu untuk mengetahui berapa jumlah si atom C-nya. Misalnya C-nya itu 2, berarti N-nya sama dengan 2. C2H 2 kali 2 4, 4 tambah 2 6, berarti C2H6. Namanya apa? Namanya etana. Nah, ini harus kalian hafalkan karena sangat berhubungan sama materi kali ini. Nah, cara hafalannya Ibu ada nyanyiannya nih. Nih, metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, deka. Nah, gitu. Jadi coba Dani kalau kalau rantai karbonnya 5 apa namanya? Ya, nyanyi aja kalau lupa. Metana, etana, propana, butana, pentana. Ya, benar ya. Ini kita baru pemanasan mengingat materi yang kelas 11 lalu. Kita akan mempelajari senyawa karbon, ada 7. Pertama ada haloalkana, terus ada alkohol atau alkanol, kemudian ada eter atau alkoksialkana, kemudian ada aldehid atau alkanal, ada keton atau alkanon, kemudian ada lagi asam karboksilat atau asam alkanoat, kemudian ada lagi alkil alkanoat atau ester. Nah, hari ini kita pelajarin 3 terlebih dahulu ya, karena materinya cukup banyak. Pertama ada haloalkana. Haloalkana itu dari kata halo. Halonya itu bukan halonelpon ya, tapi halogen. Masih ingat halogen ada di golongan berapa? Golongan 7A di sistem periodik. Apa aja golongan 7A-nya? FCl, BRI. Jadi FCl, BRI ini dilambangkan dengan gugus fungsi X. Ketika senyawa alkana berikatan dengan FCl, BRI, nah berarti dia senyawa haloalkana. Contohnya CH3Cl. C-nya ada berapa? 1. Nah, kalau C-nya 1 namanya metana. Nah, jadi namanya si halogennya duluan yang kita kasih nama. Cl itu klorida, jadi klorida metana. Nama umumnya jadi metil klorida. Nah, kita lanjut lagi nih ya ke alkohol atau alkanol. Alkohol atau alkanol ini memiliki gugus fungsi OH. Ketika senyawa alkana atau senyawa alkena alkuna yang berikatan dengan OH, berarti dia adalah senyawa alkohol. Contohnya nih lagi CH3OH. Tadi berapa CH3OH? Rantai karbon C-nya ada 1. 1 berikatan dengan OH, namanya metanol, ganti akhirannya. Awalnya kan metana, karena dia senyawa alkohol, jadi metanol gitu. Nah, nama umumnya itu metil alkohol. Kemudian ada eter atau alkoksialkana. Dia gugus fungsinya ROR. Contohnya CH3O, CH3. Yang di kiri, yang di kanan ada 1 rantai karbon C, yang di kiri ada 1 rantai karbon C, yang di tengah-tengah ada gugus fungsi O. Nah, namanya itu kita pilih salah satu ya. Jadi methox
metoksimetana. Nih. Karena di kiri dan di kanannya sama-sama satu jumlah C-nya, jadi kita pilih salah satu ini, metoksimetana gitu. Nah, ini kita baru pemanasan ya. Sekarang kita lanjut dulu. Gambar apakah ini? Yang pertama gambar apa? Ayo, gambar hand sanitizer. Yang kedua ada gambar ether. Nah, ini adalah salah satu contoh dari penerapan senyawa karbon yang ada di kehidupan sehari-hari. Jadi bahwasannya yang kalian pakai sebenarnya itu dekat dengan pelajaran kimia. Gak hanya ngawang-ngawang aja kimia, gak hanya racun, bom, enggak. Tapi sebenarnya dekat dengan kehidupan sehari-hari. Gitu. Nah, kita mulai nih ke kasus pertama. Di masa pandemi ini, kita harus menggunakan hand sanitizer agar selalu bersih. Nah, si Budi menggunakan hand sanitizer healthy yang memiliki kandungan etanol sebesar 80%. Sekarang tugas kalian, bantulah Budi untuk mengetahui apakah etanol itu, bagaimana strukturnya, kemudian apa aja kegunaannya, terus bagaimana sih sifat dari alkohol, terus etanol itu termasuk alkohol apa, primerkah, sekunderkah, atau tersier. Nah, ada yang mau jawab salah satu pertanyaan buat bantu Budi? Ya, Citra, etanol berarti dia senyawa alkohol. Terus berapa rantai karbonnya? 2, iya benar. Jadi 2 rantai karbon berikatan dengan gugus fungsi OH. Coba ya, nanti kita buktikan. Sekarang Ibu punya soal. Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok masing-masing. Ibu kasih soalnya. Nah, kalian akan jawab. Pastikan setiap anggota kelompok itu mengerti ya. Karena nanti akan Ibu tunjuk secara acak dan yang menjawab menjadi perwakilan nilai dari kelompoknya tersebut. Oke? Ibu akan kasih waktu 10 menit. Nah, waktunya habis ya. Sekarang kita akan bahas soal yang pertama. Soal yang pertama, bantulah Budi. Bagaimana struktur dari etanol? Iya benar. Jadi strukturnya apa tuh kelompok 4? Coba Dani, strukturnya. Silakan maju. Ya. Jadi struktur etanol mempunyai 2 rantai karbon yang berikatan dengan gugus fungsi OH. Kegunaannya apa aja? Kegunaannya bisa untuk bahan bakar, antiseptik, kayak hand sanitizer yang kalian gunakan, kemudian pelarut organik, kosmetik, banyak nih kegunaannya. Nah, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa aja sifat alkohol? Kemudian dia etanol ini termasuk alkohol jenis mana? Coba kelompok 1, Ani yang jawab. Iya, jadi sifat dari alkohol itu ada 2, sifat fisika sama sifat kimia. Sifat fisikanya itu untuk etanol sendiri dia bersifat cair, mudah menguap. Kemudian ketika direaksikan dengan air dia memiliki ikatan hidrogen. Nah, terus Ibu mau kasih penguatan lagi ya. Jadi ketika rantai karbonnya pendek dari C1 sampai C3, maka dia wujudnya itu adalah cair. Sedangkan C4 sampai C9 itu wujudnya cair tapi lebih kental. Ya. Sedangkan C10 itu dia sudah alkohol berwujud padat. Gitu. Jadi semakin pendek rantai karbonnya semakin cair, semakin mudah menguap. Gitu ya. Nah, untuk sifat kimianya sendiri, alkohol jika direaksikan dengan hidrogen halida, contohnya di sini HCl, nih, etanol ya, etanol direaksikan dengan HCl itu akan menghasilkan senyawa haloalkana dan air. Nah, ini merupakan reaksi substitusi, di mana substitusinya OH yang ada di etanol, itu akan berikatan dengan H yang ada di HCl. Sedangkan Cl yang ada di HCl itu akan pindah ke C2CH3. Jadilah senyawa haloalkana. Coba ada yang tahu nggak nih senyawa haloalkana ini namanya apa? Iya, Budi, apa namanya? Kloroetana. Benar. Hasilnya kloroetana dan air. Kemudian ada pembentukan ester. Pembentukan ester itu direaksikan antara asam karboksilat dengan alkohol. Di sini kita pakai contohnya etanol. Nah, asam karboksilat
pelajari ya di pertemuan berikutnya, itu gugus fungsinya RCOOH. Nah, nanti H yang ada di etanol H yang ada di asam karboksilat akan berikatan dengan OH yang ada di etanol. Terbentuklah H2O. Sedangkan CH2CH3-nya ini akan berikatan dengan O yang ada di asam karboksilat. Gitu. Terbentuklah senyawa ester. Senyawa ester itu gugus fungsinya RCOOR, gitu ya. Beda sama tadi ether. Kalau ether ROR, gitu ya. Oke, lanjut. Senyawa apakah etanol itu jenisnya? Nah, ada 3, alkohol primer, alkohol sekunder, sama alkohol tersier. Kalau alkohol primer itu ketika karbon yang mengikat gugus OH. Nih, karbon yang mengikat gugus OH itu hanya mengikat satu karbon lainnya. Makanya dinamakan alkohol primer. Sedangkan alkohol sekunder, karbon yang mengikat gugus OH, dia mengikat 2 atom karbon lainnya. Ya, kelihatan kan bedanya? Nah, yang ketiga, alkohol tersier, itu C yang mengikat gugus OH, dia mengikat 3 atom karbon lainnya. Nah, alkohol primer nih kayak gini kan strukturnya. Nah, berarti dia termasuk etanol ini strukturnya kayak gini. Berarti dia termasuk alkohol primer karena C yang mengikat OH itu hanya mengikat 1 atom C lainnya. Ya, benar semua nggak? Yang salah? Ya, lanjut ke nomor 2. Seorang dokter menggunakan bahan pembius untuk pasien yang akan dioperasi. Bahan tersebut adalah dietil eter. Tentukan nama IUPAC-nya dari senyawa tersebut dan strukturnya. Berikan pula sifat dari senyawa eter. Dietil eter itu nama umumnya ya. Jadi kalian cari tahu nama IUPAC-nya. Coba kelompok 2 Budi. Nama IUPAC-nya apa? Apa? Iya, benar nggak nih? Ya, etoksi etana, benar. Karena sama-sama 2. Nih, di kiri ada 2 rantai karbon. Di kanan ada 2 rantai karbon. Jadi kan sama-sama 2. Pilih aja satu-satu. Etoksi etana. Nah, sifat dari senyawa eter apa aja? Ya, kurang lebih sama ya. Jadi titik didihnya dia rendah, kemudian dia menjadi pelarut yang baik bagi pelarut organik, kemudian bahan mudah terbakar, bersifat beracun, kemudian juga sulit larut dalam air. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Sekarang kelompok 3 yang jawab. Suatu pestisida berbahan bromometana dihentikan pada tahun 2000-an dikarenakan menipiskan lapisan ozon. Nah, tuliskan struktur dan golongkan dia termasuk senyawa karbon yang mana. Apa strukturnya? CH3Br ya. Kemudian dia termasuk halo alkana. Iya benar. Karena Br itu adalah golongan 7A nih. CH3Br termasuk ke dalam halo alkana. Lanjut ke soal berikutnya. Kelompok 1 yang jawab sekarang. Buatlah struktur dari senyawa 5 etil, 6 metil, 1 oktanol. Coba maju dulu ke depan. Ya, benar nggak ya? Yuk kita bahas sama-sama ya. Nah, sama nggak jawabannya? Jadi yang di depan ini, ketika dia ada il belakangnya, berarti dia merupakan rantai cabang. Ya. Etil berarti dia cabang etana. Nah, metil itu cabang dari si metana. Nah, 5 sama 6 itu letak dari si cabangnya di mana? Nah, 5 berarti etil letaknya di nomor 5. 6 metil berarti metil letaknya di nomor 6. 1 oktanol. Jadi ini senyawa apa? 0. Senyawa alkohol ya. Senyawa alkohol berarti ada gugus OH. Nah, lihat nih 1 oktanol berarti OH-nya ada di nomor 1. Oktanol, ayo oktanol itu rantai C berapa? 8. Ya. Kita bikin ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian berikatan dengan OH karena oktanol. Terus di nomor 5 ada etil ya.
Di nomor 6 ada metil. Kenapa nih ditulisnya etil duluan, bukannya metil duluan? Ayo. Karena penulisan itu harus dari abjad yang paling duluan. E itu lebih duluan daripada yang M. Jadinya etil ditulis duluan dibandingkan metil. Bisa? Benar nggak? Ada yang benar? Benar. Lanjut. Tentukan nama. Penutupan terakhir. Oh, terakhir. Lagi Pak. Terakhir sekarang. Terakhir sekarang. Oh ya. Terakhir. Soal terakhir ya. Pareno memiliki senyawa C2H6O. Ketika direaksikan dengan logam Na akan membentuk gas H2. Dan ketika direaksikan dengan senyawa PCl5 akan membentuk senyawa HCl. Senyawa apakah itu? Ayo. Jadi, nah, rumus 5 ini dipakai untuk alkohol dan eter. Ya. Alkohol dan eter dia memiliki rumus kimia yang sama. Coba kita masukin. Pareno punya 2 radikal gabungnya C2H6O. Benar nggak? Benar ya rumus kimianya. Berarti ini kalau nggak senyawa alkohol, kalau nggak senyawa eter. Nah, gimana cara bedainnya? Cara bedainnya ketika dia direaksikan dengan logam Na akan terbentuk yang namanya gas hidrogen. Gimana reaksinya? Nih. Ketika etanol direaksikan dengan Na, dia akan membentuk senyawa hidrogen. Ini adalah gas hidrogen. Sedangkan untuk eter ketika direaksikan dengan Na, dia tidak bereaksi. Jadi udah ketahuan kan kalau sudah terbentuk gelembung gas, berarti oh ini senyawa alkohol bukan senyawa eter. Nah, ketika direaksikan dengan PCl5, etanol direaksikan dengan PCl5 akan terbentuk nih apa nih? HCl atau asam klorida gitu. Sedangkan kalau senyawa eter direaksikan dengan PCl5, dia nggak terbentuk senyawa asam klorida. Nah, jadi berapa yang benar? Ada yang benar semua? Nah, ya udah. Nah, terakhir nih, jadi dikumpulin soal-soalnya. Kemudian jangan lupa minggu depan buat pertemuan berikutnya baca lagi yang bagian aldehid sampai ester ya, baca lagi. Nah, sekian pelajaran hari ini. Semoga kalian terus semangat belajarnya dan jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.